perkenalkan nama saya Maria Alexandra Sipa, kelas 1B, NIM saya 0112400047. Perkenalkan, nama saya Maria Nurlari dengan NIM 01124044. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem saraf dan fungsi integumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Pengertian dari sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang mengatur seluruh aktivitas tubuh seperti berpikir, bergerak, melihat, dan bernapas. Sistem saraf bekerja dengan menerima informasi dari dalam tubuh, serta dari luar lingkungan. Lalu prosesnya untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh. Sistem saraf juga dapat dibagikan dalam dua sistem, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Baik, saya akan menjelaskan sistem saraf pusat. Pengertian dari sistem saraf pusat merupakan sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang bersebar di seluruh tubuh. Sistem saraf pusat dibagikan dalam 3 jenis. Yang pertama, otak. Otak merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrak tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori. Yang kedua, susunan tulang belakang. Susunan tulang belakang merupakan bagian yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf. Susunan tulang belakang merupakan bagian tulang yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk berhubungan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Yang ketiga, neuron. Neuron merupakan bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam mengaturkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan bagian sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi dapat dibagikan dalam 2 jenis. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik yang berfungsi menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat. Dari otot untuk menghasilkan suatu respon. Contoh dari sistem saraf somatik: saat menyentuh termos panas, saraf
sensorik membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensorik panas. Setelah itu, saraf motorik membawa informasi dari otak ke tangan untuk segera menghindar dengan menarik tangan dari termos panas tersebut. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Contohnya, kelenjar keringat atau kelenjar liur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem integumen. Sistem fungsi integumen sebagai organ terluar memiliki berfungsi yang memungkinkan interaksi antara kita sebagai pemilik tubuh dengan luar lingkungan. Beberapa fungsi penting organ integumen antara lain. Pertama, proteksi. Proteksi. Sistem integumen melindungi tubuh dari berbagai macam ancaman yang kita dapatkan dari lingkungan. Misalnya infeksi atau serangan organisme lainnya, kerusakan karena radiasi dari matahari dan zat-zat kimia. Yang kedua, termogulasi. Termogulasi, sistem integumen memberikan dukungan terhadap termogulasi atau pengaturan suhu tubuh melalui berbagai cara. Yang ketiga, keseimbangan air. Keseimbangan air, permukaan terluar dari sistem integumen merupakan lapisan yang paling tidak suka air. Kondisi ini memungkinkan air dan garam tetap tersimpan dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan dan mencegah tubuh kehilangan cairan secara berlebihan. Penerimaan pesan masuk. Banyak jenis organ sensorik yang terletak pada sistem integumen, di antara memungkinkan kita untuk merasakan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Pengiriman pesan terluar. Sistem integumen dan terutama rambut dapat mengirim pesan ke lingkungan luar tubuh. Pesan dikirim terutama pada manusia lainnya. Sekian dari pemaparan video kami. Kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika selama kami melakukan video atau menjelaskan materi kurang jelas atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami dua orang mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.